dalam tidur itu mang kita interaksi, kita melakukan hubungan suami istri itu. Saya ritual, setelah ritual saya buka itu lemari, uangnya bertambah, yang tadinya bulan ketiga 10 juta, bulan keempatnya 15 juta mang. Setiap sama perempuan itu pasti celaka mang, saya masih ingat. Nah lama-lama saya berpikir ini ada kejanggalan. Akhirnya saya cerita sama abah. Abah tuh komunikasi sama kamu tuh, diadukan sama Nyimas tuh datang ke saya, kamu tuh menyukai perempuan katanya selain dia ya. Dia tuh cemburu besar sama kamu tuh. Kalau kamu pengen uang yang banyak, jangan begitu caranya, nggak usah muja katanya, nggak usah ngipri. Mau kamu mau masuk ke pasar gaib, ke pasar jin, belanja. Ritual kawin siluman yang dilakukan oleh Kang Dedi bersama sosok Ratu Siluman Ular berhasil memberinya banyak uang. Namun tak disangka, dampak negatif pun mulai dirasakan oleh Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali akhirnya kita ketemu malam hari ini ya, untuk menonton kisah nyata yang terbaru lagi. Sobat, hari ini kita akan melanjutkan kisah dari Kang Dedi. Yang belum nonton, nonton dulu videonya yang ini ya. Jadi kisahnya ini tentang seorang santri, bisa dianggap santri bejat, begitu ya. Sampai dengan bisa menikah dengan siluman ular Nyimas Mayangsari. Kisahnya belum berakhir di video yang pertama, dan video yang ini juga kita belum tahu nih apa akan berakhir atau belum ya. Kita akan coba simak nanti. Kang Dedi, apa kabar Kang Dedi? Baik mang. Masih sanggup nih melanjutkan kisahnya? Insya Allah mang. Masih panjang gak nih? Ya lumayan mang. Lumayan ya. Lumayan. Jangan-jangan ratusan episode ya. Kalau diceritakan sih nggak beres seminggu mang. Gak beres seminggu ya. Ceritakan semua mah. Oke, kejadian 2001 sampai dengan 2003 ya, kurang lebih. 2002. Sampai selesai ini ya. Ya. Saya cerai gitu maksudnya. Oke. Kejadian tahun 2001 sampai 2002 di video kali ini. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Dedi. Sebelumnya saya terima kasih ya sama Mang Ai dan kru yang ada di MM ini karena sudah memberikan kesempatan waktu untuk saya menceritakan kisah atau pengalaman spiritual saya Mang. Ketika 2 bulan saya menjalani ritual dengan Nyimas Mayangsari. Ritual itu maksudnya kebiasaan saya yang harus saya lakukan ya Mang ya. Seperti setiap malam Jumat Kliwon saya harus menyediakan sajian-sajian. Kemudian saya harus melakukan suatu ritual untuk spiritual saya, yakni dengan cara ngamplang, ada yang bilang ngebleng, selama 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Terakhirnya saya tidak tidur. Saya rasa-rasa tuh pegal Mang. Tiap bulan harus seperti itu. Ya diceritakan ketika bulan kedua saya pun melakukan ritual yang kedua setelah saya mendapatkan uang ya. Uang yang pertama 2 juta. Nah bulan yang keduanya saya mendapatkan uang 5 juta. Yang bikin saya pegal itu ritualnya Mang, setiap datang malam Jumat Kliwon saya kan harus menyediakan sajian-sajian. Dan hadiahnya seperti pisang, kue-kue 7 rupa, kemudian hadiahnya air putih, air kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, susu. Saya harus siapkan, dan saya menyiapkan dengan sendirian. Malam hari Selasa ya, Selasa, Rebo, Kemis ketika datang malam Jumat, saya kan harus melakukan ritual ngableng Mang. Ngebleng itu ada orang Jawa bilang ngamplang, ngebleng orang Jawa, kalau orang Sunda bilangnya ngamplang.
tidak makan, tidak minum, tidak tidur di terakhir harinya ya. Ketika malam Jumat saya masih puasa itu. Bukannya itu subuh. Jadi Jumat subuh baru saya boleh makan, minum. Sampai kapan? Ya selamanya. Selama saya masih ingin berhubungan dengan Nyi Mas Mayang Sari, saya harus melakukan ritual seperti itu. Kan perjanjiannya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya meninggalkan ritual ngampleng, artinya saya siap menyerahkan jiwa saya. Perjanjiannya ketika saya tidak bisa melakukan ngeblang tersebut, tidak bisa mengosokkan perut, maka suatu saat saya harus pindah ke negaranya, yakni bangsa jin, ke negara jin. Jadi artinya meninggal di alam Artinya saya nyata. di sini mati, meninggal, Mang. Dianggapnya saya meninggal, padahal saya tidak meninggal. Mungkin saya di sini dianggapnya meninggal, padahal saya masuk ke alam jin itu bukan secara sukma, Mang, tapi dengan jasadnya sebenarnya. Kalau misalkan ada yang paham, ada yang berani, saya dianggap mati di sini, kemudian saya digali kuburan saya misalkan. Sebenarnya nanti digali yang ada gedebukan pisang, Mang. Jadi dikaburkan mata orang-orang tuh. Jadi melihatnya di jasad saya. Dan hampir semua orang yang berhubungan dengan pemujaan-pemujaan seperti itu, ya semua dengan jasadnya aslinya. Aslinya belum mati. Nanti ketika sudah masuk ke alam jin, di sana ada yang jadi pager, ada yang jadi babu bujang, ya pekerja, kecuali yang nikah itu, Mang. Maka saya pilih nikah batin tuh. Jadi di sana kita menjalankan rumah tangga. Itu tahu dari mana? Dari Nyi Mas itu bicara seperti itu? Bukan, dari Abah, karena beliau itu memang seorang orang tua, seorang praktisi, seorang paranormal yang sudah kawakan, seorang dukun yang sudah mumpuni, boleh dikatakan seperti itu, Mang. Dia paham benar dengan dunia-dunia seperti itu, dan memang saya percaya karena saya merasakan hasil dari dia mengarahkan seperti itu. Saya bawa ke saung kali, kemudian saya harus menjalankan ritual-ritual seperti ini, saya jalankan. Dan memang saya merasakan kan, Mang, fakta gitu. Jadi apa yang diungkapkan oleh beliau, apa yang dikatakan oleh beliau, Abah, itu ya saya percaya. Datang bulan kedua saya melakukan ritual bakar kemenyan, Mang. Habis maghrib saya bakar kemenyan, udah siapkan sajian, baca mantranya yang disyaratkan dari sana. Pul kukus menyan putih menterang jalan, dating dat kaulang ukus kulang undang Nyi Mas Mayang Sari supaya hadir ke tempat ini. Suara mengetuk pintu biasa, Mang. Tok 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 tok, sampurasun. Ya udah, ini pasti Nyi Mas Mayang Sari. Dia buka sendiri pintunya, buka sendiri. Padahal itu kan gelap, Mang. Gelap. Sampai saya merasa takut banget, Mang. Saya terkesima. Saya nggak bisa ngomong. Begitu saya lihat atasnya manusia cantik, ininya dari perut ke sininya ular besar, Mang. Saya langsung lari masuk ke dalam ini, bersembunyi di atas bantal, di bawah bantal gitu, ke kasur. Saya bilang, Nyi Mas, tolong jangan dekatin saya merasa takut. Diam, saya menggigil ke badan saya, Mang. Keluar keringat dingin. Saya masih ingat aja. Akhirnya dia mendekat, Mang. Dia ngomong gini, jangan takut, saya ini kan istrimu. Saya takut, saya bilang. Udah kesana. Diam aja saya terus. Terus saya baca-baca, Mang. Ayat kursi saya baca. Kayak begitu. Saya baca-baca doa-doa perlindungan lah. Kalau sebelumnya memang nggak mau wujud ya? Tidak berwujud. Baru kali ini? Iya, yang bulan kedua itu. Berwujud tuh, Mang. Berwujud.
Akhirnya setelah itu saya diem di bawah bantal, lama-lama hening Mang. Ternyata si Nyimas Mayangsari itu pergi hening gitu. Yang tadinya saya merasa merinding biasa, kemudian saya terbangun. Nah, bangun saya keluar. Sebelumnya saya cetrakin lampu ya setelah keluar. Ternyata tetap aja si stop kontak di cetrek-cetrek itu tetap mati. Berarti kan lampunya tuh bohlamnya putus emangnya. Nah, setelah itu saya sekitar jam 11-an lah Mang. Saya ke rumahnya Abah langsung datang karena tidak jauh jaraknya. Karena yang saya tempatkan rumahnya beliau juga gitu. Saya datang ke rumahnya Abah. Nah, Abah itu Bah Kuncen ya. Seolah-olah sudah tahu apa yang saya alami. Begitu datang, Assalamualaikum. Bah, Waalaikumsalam. Asup jang cenah. Abah can sare. Masuk. Gimana katanya? Udah ketemu ya sama Nyimas. Walau gimana rasanya, enak ya? Ngomongnya begitu, enak apa Bah? Saya bilang. Enak apa? Saya takut Bah. Takut gimana? Saya ceritain. Sosoknya cantik. Tapi ininya ular. Ya namanya juga begitu katanya siluman ular. Terus lama enggak diam sama kamunya, ngobrol sama kamunya, tidur sama kamu. Boro-boro Bah. Saya ampun, saya bilang, saya langsung bersembunyi di bawah bantal, saya teriak-teriak sama dia supaya jangan ganggu saya, jangan mendekat ke saya. Wah, kamu menyayang-nyayangin katanya. Harusnya jangan begitu sambutannya. Kok sambutannya panas kamu katanya. Kamu kan butuh uangnya katanya. Kata Abah, saya nggak mau Bah. Saya nggak kuat. Jadi saya minta tolong sama Abah nih. Untuk bulan selanjutnya, nanti ritual nanti, tolonglah itu Nyimas Mayangsari jangan datang sama saya dengan keadaan wujud seperti itu. Saya ingin lewat mimpi aja Bah lah. Kan kata men juga nak kawin batin, saya bilang kan. Kawin batin gak apa-apa di lewat mimpi aja seperti yang sebelumnya tuh Bah. Karena sayanya merasa takut Bah. Gak wasa sayanya, saya bilang. Ya sudah, nanti Abah akan komunikasi dengan dan beliau. Berarti Abah kudu tapa deui atuh cenah. Maksudnya tapa gimana Bah? Saya harus melakukan ritual tidak makan tidak minum nih. Dan tidak boleh diganggu, semedilah. Selama 1 hari 1 malam. Kamu jangan ganggu saya ya. Kapan Bah? Ya nanti kalau udah waktunya Abah dikasih tahu. Pokoknya sebelum datang malam Jumat Kliwon di bulan depan. Nanti sebelumnya Abah akan ngobrol dulu sama Nyimas Mayangsari supaya tidak datang sama kamu secara badag ya. Abah pun seminggu mau datang malam Jumat Kliwon ngasih tahu Abah Kuncen. Kata Abah Kuncen, pada malam Selasa pada waktu itu Abah mau masuk ke Buyut. Buyut itu makamnya, makam keramat di daerah sana. Setelah selesai besoknya, jadi saya dipanggil Mang sama Abah Kuncen, Abah, bahwasanya dia sudah mediasi sama Nyimas Mayangsari. Katanya bisa, dia tidak akan menampakkan lagi wujud aslinya. Dia akan masuk ke alam hatib, yaitu alam mimpi. Tapi ada syaratnya. Apa Bah? Saya bilang syaratnya. Syaratnya jiwa kamu. Maksudnya gimana Bah jiwa kamu? Nanti kamu di sini akan dianggap sama orang-orang mati. Padahal kamu pindah ke sana. Gak mati, tenang aja. Saya bilang, kok begitu sih Bah? Jadi saya nanti akan masuk ke alam sana Bah. Dibawa ke sana, ke alam jin gitu maksudnya. Iya, kamu kan nanti akan meneruskan rumah tangga sama Nyimas di sana. Dan kamu tahu enggak, kamu sadar enggak? Kalau setiap saat itu, setiap hari itu Nyimas bisa selalu ada kamu. Cuman kamunya aja enggak tahu, katanya kamunya mata peda. Namanya suami istri itu selalu bersama sebenarnya. Cuman kalau secara hijibnya tuh malam Jumat Kliwon, katanya begitu. Aduh gak ngerti Bah lah saya bilang. Saya pusing kalau begitu sih. Saya gak mau Bah kalau misalkan saya harus pindah ke sana sih. Kok taruhannya jadi saya? Berarti dia tidak komitmen dong kalau begitu caranya sih. Kan begitu Mang, saya kan asumsi seperti itu. Makanya benar yang namanya bangsa jin sebaik-baiknya jin. Allah bohong Mang, nama jin semua begini. Tidak bisa dipercaya.
Mau jin muslim, mau jin kafir istilah kata sama. Jadi tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang, selalu ingkar janji. Dulu katanya hanya cukup kepala saja, kepala kambing, darah kambing ya. Saya kambing. Terus bulan keduanya saya minta permohonan seperti itu supaya jangan sampai ketemu sama saya. Syaratnya langsung menyudutkan saya taruhannya jiwa, berarti kan seolah-olah tumbanya diri saya sendiri dong kalau begitu. Nah ritual yang kedua itu kan saya dapat bulan pertama itu kan saya ingat aja Mang dapat uang 2 juta Mang. Yang keduanya 5 juta Mang ya. Hasil uang itu yang 5 juta saya yang keduanya merasa euforia Mang lah. Yang kedua bulannya memang saya merasa euforia, senang banget ini. Apalagi saya nanti bulan depannya ini akan bertambah lagi berapa-berapanya gitu kan. Saya bisa mencukupi kehidupan saya bisa untuk membeli motor, saya bisa untuk memberikan orang tua. Pada masa lalu saya udah habiskan harta orang tua lah Mang ya sama narkoba itu ya. Jadi seperti gajian ya tiap bulan. Gajian setiap bulan Mang gitu kan. Itu awal bulan atau nggak tentu waktunya? Itu setiap ritual Mang. Setiap ritual. Setiap habis ritual, puasa Selasa, Rebo, Kamis, malam Jumat, selesai subuh, saya tidur, setelah subuh, asar nih biasa asar ya. Setelah asar, saya mandi, nah setelah mandi saya mau ganti baju, ada Mang. Jadi nggak tahu itu uang dari mana, makanya saya pikir saya suruh kerja kayak kerja saya suruh puasa ngableng 3 malam dan penyajian setelah selesai saya mendapatkan ya Mang ya gitu. Wah jangan-jangan nih bulan depannya lebih gede gitu kan Mang. Saya belanjain motor bekas Mang, saya beli motor bekas, alhamdulillah saya merasa ada sedikit perbaikan ya peningkatan dalam hidup saya gitu. Dan saya ingin sekali memberikan sebagian uang tersebut sama kedua orang tua saya sama keluarga saya. Saya pikir gitu Mang. Pada bulan ketiga Mang, bulan ketiga seperti biasa Mang ya. Saya persiapan ritual, saya harus mencari kambing. Kambing Mang. Kambing hitam tuh biasa kambing disembelih itu sih hanya tuh suruh dimasukin ke kaleng apa rantang langsung suruh begitu aja Bang. Kalau kata saya kadang gak logis gitu ya. Kok kayak begitu. Sebenarnya itu tuh memang gak ngaruh sih. Aslinya sih ya. Jadi simbolis aja Bang sebenarnya kias itu tuh. Kalau buat kesananya buat nyimasnya apa sih yang dibuat oleh nyimasnya? Gak ada aslinya cuma simbolis bentuk kesetiaan kita. Dia ingin melihat bentuk kesetiaan kita. Sebenarnya nggak ada efek kesananya kalau kita mau buka tuh Mang. Hanya si dagingnya boleh silakan dimakan, mau dibagi-bagi, mau terserah gitu kan darahnya. Hampir pada bulan ketiga pada waktu itu saya gak enak badan Mang. Masih ingat, gak enak badan ya. Kayak badan itu gergesan ya kata orang Cirebon bilang. Hampir saya tidak bisa menjalankannya Mang, ritual tersebut. Cuma saya ingat kata Abah, kalau kamu tidak bisa melaksanakan ritual ngeblang itu taruhannya jiwa kamu. Walah ingat saya jiwa saya kalau saya tidak puasa nih ngeblang nih. Wah saya bisa masuk ke alam gaib saya bilang pindah ke sana. Saya dianggapnya mati. Udah lama saya nggak ketemu sama keluarga lagi dianggapnya mati beneran. Jadi timbul spirit saya mau supaya saya tetap harus mau melakukan ritual ngablang tersebut. Datang hari Selasa saya ngablang lagi Selasa. Tidak makan, tidak minum. Sampai datang hari Kamis malam Jumat Kliwon. Saya pun siapin sesajen seperti biasa. Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, susu. Pisang emas. Terus kalau misalkan saya mau tambah pakai bekakak ayam boleh pakai bekakak ayam. Nanti bekakak ayam dan lain-lain diminumnya sama saya Mang. Kayak minuman-minuman teh pahit, kopi pahit ya tetap dimakan sama saya enggak habis, enggak diminum sama Mayang Sari, enggak.
Karena makanan bangsa jin itu bukannya kopi, bukannya bakaka-kaya, di sana ada makanannya sudah ada gitu kan. Setelah itu saya mencoba lagi untuk membakar kemenyan dengan membaca mantra yang dihadirkannya berbeda Mang. Yang tadinya kayak begini, bul kukus menyan putih menterang jalan dat ningdat kaulang kos kulang undang nyimas mayang sari. Supaya hadir di tempat ini. Jadi ditambahin Mang, bul kukus menyan putih menterang jalan dan dat ningdat kulang ukus. Kulang ngundang nyimas mayang sari di alam mimpi. Di alam mimpi, di alam hatib gitu, mau ditambahinnya itu di alam hatib. Nah, udah saya bakar. Terus saya wiridan biasa. Ya Latif, ya Waduh, ya Latif kayak gitu. Lama itu Mang. Lama. Ada yang ketuk pintu, cirinya harus ngetuk pintu Mang. Lama, perasaan tuh lama, dilihat jam ini ya. Saya nyalain itu. Lampunya dimatikan tuh, bulan ketiga sih saya matikan Mang. Udah, matikan. Terus wiridan. Itu menjelang jam 12-an Mang lah. Mungkin ya. Jam 12 malam. Itu ada suara yang mengetuk pintu, tapi seperti biasa Mang, kalau misalkan beliau itu mau datang ke rumah itu karena tidak sendirian katanya Mang ya, selalu ada pengawal-pengawalnya. Jadi kayak semacam terjadi gempa Mang, rumah itu kayak ada lini Mang. Beberapa menit tuh Mang, beberapa detik lah, enggak lah kalau menitan lama. Sebentar aja, sebentar, detikan mungkin Mang ya. Kayak ada lini gitu, gerakan, koyak. Nah setelah itu enggak lama kemudian ada yang ketuk pintu. Uluk salam, assalamualaikum. Suaranya lembut, suaranya. Ya masuk, Nyimas, masuk tapi enggak kelihatan sama saya, biasa enggak kelihatan Mang. Nah setelah itu saya tetap aurod. Kemudian tertidur Mang. Nah di dalam tidur itu Mang, kita interaksi. Seolah-olah nyata Mang. Seolah-olah nyata ya. Kita melakukan hubungan suami istri itu. Berjima dengan Dimas Mayang Sari sampai saya terbangun di dalam mimpi itu. Indah Mang, namanya mimpi indah ya. Tapi apa ya namanya, berkesan Mang. Berkesannya jadi kalau waktu bulan kemarin seolah-olah takut secara dohir, tapi kalau di alam mimpi saya tuh seneng gitu tuh sama dia tuh. Seneng di dalam mimpi tuh baik gitu kan, seperti manusia dan tidak ada ularnya. Kalau di dalam mimpi mah manusia biasa. Terus kalau orang zaman dulu mah kayak pakai kebaya feodal tak apa ya. Ini mah enggak, modern. Pakai baju rok kayak style begitulah. Jadi saya seneng gitu ya. Setelah itu saya terbangun, kemudian saya sadar bahwa saya sudah berjima ya. Kemudian saya ke kamar mandi, gitu aja, mandi udah. Jadi bulan yang ketiga itu saya mendapatkan uang Mang sekitar 10 juta Mang. Tidak aneh justru Mang ya sebenarnya. Jadi setiap habis asar Mang, walaupun saya mimpi dan saya sudah mempunyai keyakinan bahwa besok saya akan mendapatkan uang nih. Entah berapanya saya nggak tahu ya. Jadi saya bawa kantong plastik, itu uang dimasukin ke plastik, langsung dibawa ke rumah Abah. Assalamualaikum, Abah udah ada. Habis maghrib tuh saya bawa, Bah ini di lemari ya. Iya, kamu bilang sama siapa? Saya nggak pernah bilang sama siapa Bah, kecuali sama Abah aja. Abah kuncian. Dihitung akhirnya 10 juta. Setelah itu saya bilang, Bah saya mau minta izin. Saya mau ke sana lah, mau ke Bandung dulu. Mau ngapain? Saya mau ini keluarga. Nanti dulu Jang katanya tuh. Jangan dulu kalau kata Abah mah.
Maksudnya gimana? Ya kamu belum cukup. Kalau kata abah mah, kalau kamu mau pulang kamu harus bisa membuktikan sama keluarga kamu bahwa kamu selama ini menghilang dari keluarga itu kembali dengan keadaan yang berhasil, katanya begitu. Uangnya udah banyak segitu masih tanggung katanya. Tapi saya ingin ngasih orang tua. Wah, kalau begitu gini aja. Kamu kalau bisa nih, kamu punya teman gak di Bandung? Ya banyak bah, saudara. Lebih baik kamu mau ngasih uang, titipin aja. Kamu gak usah datang sama orang tua dulu. Takutnya nih, kamu nanti tidak boleh balik lagi ke sini. Nanti gimana ritualnya? Kan itu kamu harus pikir-pikir, iya juga ya. Wah iya. Jadi kalau saya pindah ke ritualnya di sana, di rumah saya, gimana bah? Ya jangan. Di sana kan abah nggak tahu situasinya. Kamu kan kalau di sini jelas punya kamar khusus. Kamarnya udah jelas disakralkan. Tapi kalau kamu pindah posisi, kayak kemana? Abahnya tidak tahu, tidak terkontrol. Abah takutnya kamu nanti kejebak sama keadaan kamu. Kamu belum berhasil, kata abah tuh belum maksimal. Tapi nanti kamunya gagal, tidak bisa melakukan ritual, kamu sudah ada ijab kabul loh. Nanti jiwa kamu dibawa. Walah iya ya saya bilang. Ya udahlah kalau begitu. Kalau begitu mabah gini aja. Saya nggak usah ke Bandung ya. Kita nyuruh aja teman saya yang di sini nih, daerah Kadipaten, suruh ke rumah saya, suruh ngasihin aja. Ya udah diatur aja gitulah kata abah tuh. Saya suruh ngasihin uang sama orang tua saya. Akhirnya saya datang ke rumah teman saya Asep yang di Kadipaten mah minta tolong bahwasannya saya tolong kamu ke rumah saya ke Bandung, tolong kasihin ini uang untuk orang tua saya, tapi dengan satu syarat kamu jangan ngomong bahwa saya ada di sini posisinya. Ngomong aja kamu kedatangan saya kemudian saya menitipkan uang untuk diantarkan ke rumah. Bilang aja kalau nanya saya nggak tahu gitu. Nanti suatu saat saya ada rezeki lagi saya akan datang ke Asep untuk kasihin lagi atau suatu saat saya akan pulang. Jadi setidaknya keluarga saya tahu bahwa saya itu masih hidup. Gitu kan. Selama ini saya belum. Nanti saya kasih akhirnya berapa? Saya titip 5 juta nih saya bilang. Kasihin ke orang tua saya. Nah untuk kamu nih ongkos sama buat kamu 500.000. Seneng banget dia. Oh iya siap katanya. Udah terlepas uangnya itu dari mana nanti orang tua saya suka nanya soalnya. Udah kamu tidak tahu menau gitu bilangin aja. Nanti saya pulangnya kalau saya sudah selesai pekerjaan saya bilang aja saya lagi kerja lah. Itu aja nggak tahu kerja di mananya saya mau berangkat lagi gitu keluar kota. Malah gitu ngawadul mang. Untuk melakukan ritual keempatnya ya mang ya pada malam Jumat Kliwon biasa mang. Saya melakukan ritual ngableng mang. Dan keempatnya itu biasa Nyimas sudah datang ke saya lewat alam mimpi mang ya. Saya ritual, setelah ritual saya buka itu lemari uangnya bertambah yang tadinya bulan ketiga 10 juta, bulan keempatnya 15 juta mang. Insya Allah 15 juta numpuk uang. Saya mulai kenal dengan seorang perempuan. Nah, uang tersebut saya pakai untuk mencukupi kebutuhan perempuan yang saya senangi mang. Awal cerita saya akan mendapatkan musibah kecelakaan yang bertubi-tubi dari situ mang. Saya kenal dengan seorang perempuan itu saya dekatin dan keluarganya saya kasih uang, saya penuhi kebutuhannya. Pada waktu itu saya beli ini beli itulah begitu mang kebutuhan saya tercukupi. Begitupun abah. Nah,
Ketika saya diajak main keluar sama waktu itu saya udah punya motor, saya jalan sama si Neng Cici tersebut, saya kecelakaan Bang. Masuk lubangan tuh, jatuh sampai ya motornya rusak Bang. Rusak. Terus dibawa ke bengkel. Kemudian saya jalan lagi setelah selesai, setiap sama perempuan itu pasti celaka Bang. Saya masih ingat. Kalau enggak sama perempuan, saya pulang dari perempuan itu kecelakaan. Tapi kalau misalkan sayanya jalannya biasa enggak pakai jalur ke perempuan, ke orang yang saya suka, biasa aja. Nah lama-lama saya berpikir ini ada kejanggalan. Akhirnya saya cerita sama Abah Kuncen, Bah, saya selalu mengalami kecelakaan demi kecelakaan. Yang saya bingung nih, saya kecelakaan itu terlalu sering ya. Perasaan saya selalu waspada, Bah. Ya, Abah tahu kata Abah Kuncen teh. Kamu teh mengkhianati si Nyimas. Maksudnya gimana Bang? Nyimas tuh ngomong sama Abah juga. Abah tuh tahu. Abah tuh komunikasi sama. Kamu tuh diadukan sama Nyimas tuh datang ke saya. Kamu tuh menyukai perempuan katanya selain dia ya. Dia tuh cemburu besar sama kamu tuh. Cemburu Bang. Oh iya Bah. Saya bilang. Akhirnya udah begitu gimana Bah? Ya udah kamu sudahi. Kamu akhiri itu. Kamu jangan berhubungan lagi dengan perempuan itu biar kamu selamat. Bulan kelimanya saya ritual lagi. Seperti tadi saya mendapatkan uang lagi berlebih. 15 juta sampai ke 20 juta. Sampai ke bulan ke-6-nya 25 juta dan ke-7-nya 30 juta itu. Saya sudah berniat bahwasanya lah saya akan sudahi sajalah daripada saya merasa tidak nyaman dengan kejadian-kejadian yang selalu saya alami ketika saya merapat ke orang yang saya sukai ya. Kesini Cici itu saya kecelakaan Mang. Nah, saya bilang kalau gini caranya sih ya mau udahan aja lah. Nah, besoknya seperti biasa saya datang ke Abah Kuncen, Bah gini Bah, gimana kalau misalkan saya nanya sama Abah, boleh nggak Bah kalau misalkan saya mau menyudahi acara ritual ini Bah? Kenapa? Kata Abah. Yang pertama saya sudah lelah Bah dengan ritual ngamplengnya. Saya takut nggak kuat Bah. Tiap 3 hari 3 malam saya harus tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Saya kan manusia biasa Bah. Saya masih muda. Dan yang keduanya saya ingin menikah Bah dengan wanita bangsa manusia Bah. Saya tidak ingin sampai ke sana Bah. Sampai pindah ke alam sana. Kata Abah katanya kalau kawin batin tuh kawin di mana ada kawin pasti ada perceraian awalnya. Oh boleh katanya bisa. Tapi syaratnya harus ke sana. Harus balik lagi, harus ngobrol sama Abah Haji. Singkat cerita, saya sama Abah Kuncen ke sana. Ke Saung Kalip. Datang ke sana maksudnya ingin menyudahi hubungan saya dengan Nyimas Mang. Ketemu sama Abah. Sok, kamu ngomong sendiri kata Abah Kuncen ke Haji. Akhirnya saya ngomong sendiri, Pak Haji, setelah sekian lama saya mendapatkan uang dari Nyimas, tetapi terus terang aja saya sudah merasa tidak nyaman karena saya punya tujuan ingin nikah dengan manusia biasa. Gimana kalau misalkan saya datang ke sini ingin saya sudahi aja Pak Kuncen gitu ya ke Pak Haji. Karena awalnya saya dari sini, Bapak yang menikahkan saya dan saya pun ingin mengakhiri di sini, ingin menyerahkan kembali Nyimas Mayang Sari ke sini. Saya ingin memutuskan nikah batin saya.
Oh begitu, apa kamu tidak menyesal? Kamu kan sudah mendapatkan banyak uang. Iya, saya mendapatkan uang lumayan, tetapi kan saya pun harus capek, Pak. Saya harus ritual tiap bulan, tidak boleh makan, minum, tidak boleh tidur, dan bila mana saya tidak melakukan ritual untuk bulan berikutnya, saya akan dibawa ke sana katanya, jiwa saya akan pindah ke sana. Saya tidak mau Pak Haji, sebelum terjadi hal seperti itu lebih baik saya sudahi saja. Boleh enggak Pak? Oh bisa, enggak apa-apa katanya. Ya udah, berarti kamu cerdas kalau begitu, kata beliau tuh. Jadi gimana caranya nih? Ya, ya sudah, caranya kamu harus tunggu dulu di sini. Tunggu keputusan saya. Maksudnya saya harus ngobrol dulu, mediasi tetap sama Nyimas, dan Nyimas pun punya orang tua. Oh gitu. Alhasil mengenai si Haji itu masuk ke kamar ritual yang pertama saya sebutin itu dulu. Oh, yang tempat ritualnya banyak tumpukan kemenyan tuh. Setelah itu dia keluar lagi manggil saya. Manggil, saya masuk di situ. Kemudian, sok kamu ngomong sekarang talak gitu. Kamu mau menjatuhkan talak berapa? Silahkan ngomong, ini ada di depan kamu. Nah, dengan alasan apa sebutkan? Ya, saya sebutkan. Bahwasanya saya minta maaf, Neng. Saya datang ke sini, saya ingin menjatuhkan talak 3. Begitu, talak 3. Maaf, bukan saya ingin menyakiti kamu, karena saya sudah merasa tidak nyaman dengan kejadian-kejadian yang selalu bertubi-tubi kepada saya tentang kecelakaan, jatuh di motor, kesenggol ini dan itu. Masih banyak Mang, kalau dicoba diceritakan terlalu panjang gitu Mang ya. Kalau secara detail sih. Jadi intinya saya merasa tidak nyaman aja ketika saya berhubungan dengan seorang manusia, selalu diganggunya, dan saya tidak mau seperti itu. Akhirnya sudahlah, saya putuskan bahwa Nyimas sama saya bukan suami istri lagi pada saat ini. Dan Nyimas tidak perlu datang lagi ke tempat saya, dan saya tidak akan melakukan ritual-ritual lagi. Wujudnya nggak ada di situ ya? Gak ada Bang, cuma saya bisa merasakan keberadaannya ya. Waktu Bantu talak saya. itu bagaimana? Salaman atau? Tidak, waktu talak tidak salaman. Saya cuma merasakan kehadirannya dan wangiannya yang khas tuh ada Mang. Saya rasakan wangiannya dan saya sangat yakin bahwa memang itu ada. Dan setelah itu Haji ngomong, setelah saya selesai menalak ini itu, kata si Noknya, kata si Nengnya, Mayang Sarinya, ya gak apa-apa, terserah kamu. Saya kan udah senang. Oh, iya. Pikir saya seperti manusia Mang ya. Jadi ternyata bangsa yang begitu tidak bisa dipegang Mang, omongannya tuh. Jadi penuh dendam Mang. Dendamnya itu memang dinyatakan gitu loh, dinyatakan. Jadi kayak yang iya boleh, iya nggak apa-apa, saya sudah senang, ijab kabul, cerai, dan saya sudah tidak melakukan ritual-ritual yang saya lakukan seperti biasa. Itu Mang, ketika saya pulang di tengah-tengah kali itu saya beneran mati kelebuh loh. Saya Pak Kuncen sampai tukang perahunya itu dia merasa aneh. Itu datang angin besar, angin tiba-tiba itu perahu goyang-goyang sampai Allahu Akbar pada teriak tuh. Karena yang menjadi penumpang bukan saya aja sama Kuncen, ada beberapa orang pada waktu itu. Ceritanya Mas, setelah pamit tuh, terus ada ikan yang loncat gitu ya. Nah, singkatnya setelah itu aman, saya ke darat, ya pulang Mang, ke sini ke Majalengka. Tapi setelah saya pulang itu justru saya merasa lebih tidak nyaman Mang. Jadi keberadaan beliau ini nih, Nyimas Mayang asal itu kayaknya selalu ada. Dan setiap kali
saya pulang dari rumah perempuan, Mang, yang saya senangi, itu malamnya saya kecelakaan. Lebih sering, lebih dominan. Mau itu jatuhnya parah nggak parah, intinya saya kecelakaan. Kalau enggak saya mau orang, Mang. Orang nggak kelihatan tuh. Walah, saya bilang selalu begitu. Jadi akhirnya saya tuh udahlah, kalau begini saya akan berangkat dari Majalengka aja lah. Akan keluar kota, akan mendatangi guru saya yang dulu pernah menyadarkan saya di Banten sana. Saya pamit aja. Saya mau minta izin lah, pamit ya, dari sini saya ingin ke Kulon, saya ingin ke Banten. Udah lama saya kangen sama guru besar saya yang dulu pernah menyadarkan saya sampai saya terlepas dari. Oh ya udah kalau begitu. Cerita saya berangkat ke sana ke Banten. Datang ke Banten, saya di sebrot ya, bahasa kita sih. Wah, diceramahi habis-habisan sama beliau. Saya suruh tobat, saya suruh sholat tobat, saya suruh istighfar. Masya Allah. Dia tunjuk-tunjuk, kamu tidak boleh mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Mencari tempat-tempat pesugihan gitu loh, Mang. Udahlah kalau begitu Pak Haji. Saya memang benar-benar awam sebenarnya berarti pada waktu itu ya. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika saya melihat sesuatu yang dianggap saya bagus, tidak keluar syariat Islam, saya harus sholat, pikir saya benar aja, Mang. Gitu. Ada puasanya, ada ritual zikiran asma-asma Allah tuh, pikir saya benar aja, tidak melenceng gitu. Padahal sebenarnya melenceng. Sebenarnya itu hanya bedak aja, Mang ya, tilam, Mang ya, untuk melebui kita. Tuh hebatnya bangsa jin tuh, seperti itu. Dan tidak komit. Jadi dunia-dunia begitu itu tidak semudah yang kita pikir, kayak kita bayangkan sebenarnya. Gak mentang-mentang kita langsung muja mempertaruhkan iman kita gitu ya. Untuk apa namanya, mempertaruhkan iman kita tuh ibaratnya gambling lah. Bersifatnya tetap gambling, Mang. Jadi orang yang masuk ke dunia begitu tidak semuanya berhasil. Malah lebih sedikit yang berhasil daripada yang ininya, yang tidak berhasilnya. Dari 100% paling 10%, Mang, yang berhasil tuh. Karena apa? Tidak mudah. Dosa iya karena udah musyrik gitu ya. Tapi hasil belum tentu. Hasil nggak ada, dosa mau tetap dapat. Kan aturan agamanya seperti itu. Makanya saya berpikir gitu ya. Saya pernah mondok, saya pesantren. Ternyata betapa ruginya orang-orang yang melakukan ritual-ritual pesugihan dengan harus pakai syarat membuang iman Islam kita. Ya, setelah saya di Banten, saya melakukan sholat tobat. Tiap malam saya dituntun dengan sholat tobat dan istighfar dan sholawat. Kata beliau harus mengenalkan hati. Jadi ketika kita sudah bisa mengenalkan hati, jiwa kita, nanti kekuatan-kekuatan dari bangsa siluman lembut itu akan pudar dengan sendirinya dengan izin Allah, Mang. Alhamdulillah saya di sana sekitar ada 7 bulannya, Mang. Saya dibimbing, dibersihkan oleh Kiai di Banten sana. Saya melakukan ritual-ritual khusus seperti sholat tobat nasuha sama sayyidul istighfar, sholawat nariyah untuk pelindung keselamatan jiwa saya dunia dan akhirat. Nah, di sana saya ditempa karena kayak sudah mendengar cerita saya kenapa saya bisa melenceng. Terus kata Pak Kiai, kalau misalkan kamu ingin mengalap uang, mendapatkan uang yang kamu butuhkan tuh, sebenarnya nggak usah pakai jalan itu.
kamu tinggal datang aja ke sahabat saya, ahlinya di sana tuh, di Kerawang. Beliau itu yang saya tahu mantan penasihat praktisi paranormal Indonesia. Mungkin kayak kelas-kelas Ki Joko Bodo almarhum itu tahu nggak, itu yang kisah di Majalaya dulu yang si Didi sama si Asep yang rawa rontek katanya gitu ya, yang berantem kepalanya dibawa, kan terkenal kan emang tuh di Majalaya dulu bang, pendengar nggak emang ya Majalaya tuh yang 7 malam yang kepalanya nih, ini datangnya tuh ke beliau bisa mengalahkan si itu tuh ke beliau. Jadi kajinan, tapi kajinannya itu marganya itu marga ajrak katanya, dan dia tanggung jawab tidak akan memadorotkan kamu. Jadi jabarut, jadi orang yang menuju makrifat semua memang harus melintasi alam jabarut. Tidak semua orang begitu ritual tentang kehutuan nyampe sama, enggak, semua memang proses katanya. Nah, alangkah bagusnya proses kamu ditujukan di situ sebenarnya, jangan pakai ritual datang ke siluman ular ini itu kata Pak Kiai. Jadi gimana bagusnya Pak Kiai? Ya bagusnya kamu datang ke sana aja ke Kerawang. Nanti kalau kamu sudah bulat, saya kasih alamatnya, kamu datang ke sana. Singkatnya beberapa hari kemudian saya persiapan segala macam, mental bekalnya izin restu sama Pak Kiai, berangkatlah ke sana saya ke Kerawang dalam keadaan berpuasa. Syaratnya harus berpuasa, berangkatnya tuh puasa terus. Dan jangan sekali-kali katanya kamu ini ya mengendarai dulu kendaraan dulu, jangan dulu. Misalkan kamu minjem motor orang, jangan dulu. Maksud kenapa? Ya jangan dulu aja, kata Pak Kiai masih ingat. Udah jangan dikasih celah dulu. Pikir saya gini kan, berarti saya belum aman total ya dari teror si Nyimas Mayangsari itu. Karena setiap naik kendaraan itu saya selalu terus kena musibah ya, kecelakaan. Sampai ini mah, sampai remuk dari sini mah terakhir saya. Tangan tuh. Puasa berangkat saya ke sana ke ke Kerawang. Nah, Kerawang. Alamatnya sudah ada. Itu udah ketemu alamat tuh Mang, udah ketemu alamat. Datang itu pada waktu itu pada maghrib Mang, pas maghrib adan lah. Nah, jadi di depan rumahnya itu ada masjid. Pikir saya, ya sudahlah lebih baik saya sholat maghrib dulu. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru saya ke situ ya, ke rumahnya. Nah setelah sholat maghrib selesai, wudhu, itu pas di luar, kemudian datang bapak-bapak. Keluar bapak-bapak karena nggak berjauhan ya, masjid dengan rumahnya itu berseberangan lah. Dia panggil, sini kamu, dia bilang, sini. Dia, saya Pak, karena nggak ada orang lagi. Iya, wah kayaknya ini nih yang dicari sama saya nih. Ternyata alhamdulillah benar Mang, tanpa kompromi ya, karena dulu belum ada alat komunikasi, tidak ada handphone Mang dulu. Saya ingat saya Pak Kiai aja tidak pakai handphone ya. Bicara aja nggak ada dia, apa orang-orang yang begitu. Saya datangi beliau, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma yang aneh begini, kamu buka dulu di tempat saya, sini kamu makan. Masya Allah kata saya dunia. Di dalam keterangan kalau orang berpuasa itu katanya yang tahu cuma Allah, tapi ini orang aja nih, kok tahu ya? Walau alam ya, apa melihat dari ciri-ciri saya mungkin kelihatan lemas bagaimana. Kamu bukan, sok makan dulu, makan, setelah makan barulah cerita. Kata beliau, saya dikasih sajian makanan minuman gitu. Maaf kalau boleh tahu, Abah nih namanya Abah siapa? Saya, kata beliau tuh, saya ini kesini tuh memang mau mencari Abah. Tahu dari mana? Dari Bah, saya dikasih alamatnya ini. Masya Allah kata dia tuh. Ya
Sudah kata, gimana kabarnya beliau? Alhamdulillah baik Pak, gini gitu. Jadi sana saya lama, akhirnya saya ditempa, Mang. Ditempa, Bah saya bilang, saya ini mendapatkan musibah besar. Maksudnya saya terjerumus Bah sampai di saung kali. Saya nikah batin sama Sulaiman. Astagfirullahaladzim katanya. Kenapa kamu ingin kaya? Iya Bah, saya ingin mendapatkan suatu uang yang banyak, materi yang banyak untuk saya bisa berbagi sama keluarga saya, sama teman-teman saya tadinya. Kata Abah, kalau kamu pengen uang yang banyak, jangan begitu caranya, nggak usah muja katanya, nggak usah ngipri, masih ada jalan lain kalau memang mau pakai sistem kajinan. Kata Abah, caranya gimana? Yang penting kamu yakin sama kekuasaan Allah. Yang keduanya, mental kamu harus siap. Mau kamu mau masuk ke pasar gaib, ke pasar jin, belanja. Syaratnya apa Bah? Syaratnya mah gampang. Yang penting 1 hari 1 malam kamu tidak tidur. Dari jam 5 subuh nih kamu udah niat. Tidak tidur dan tidak ngomong. Ya, jadi ini masih panjang Mang. Jadi saya harus melakukan ritual-ritual khusus. Terus setelah mendapatkan uang, saya dipakai untuk membeli tanah Mang. Alhamdulillah, rumah Mang. Uang yang dari Nyimas Mayangsari itu hilang atau masih ada? Enggak. Kalau uang dari Nyimas Mayangsari itu ya seperti itu Mang. Jadi saya terakhir masih ingat 30 juta ini, saya senang bagi-bagi Mang. Saya kasih lagi sama keluarga, sama teman-teman. Belum Abah Kuncen juga kenyang lah. Belum yang calon istri saya. Udah nggak ada ya. sisanya ya? Ya ada sih Mang, makanya saya bisa berangkat ke sana ke sini tuh, masih ada sisa tuh dari situ. Nggak menghilang ya? Cuman kan nggak seberapa Mang, uangnya tuh ya cukup lah gitu untuk bekal hidup beberapa bulan sih gitu maksudnya ya. Saya bisa berangkat ke Banten, di sana aja 7 bulan masih uang masih ada itu kan untuk kebutuhan. Nggak ikut makan hilang saya. ya? Enggak Dan kemudian hilang. di kisah yang nanti nih, video selanjutnya, masuk ke pasar gaib, Ke pasar gaib, dapat uang juga di situ ya? dapat uang juga di situ saya. Oke, Sobat Malam Mencekam, ceritanya masih panjang kisah dari Kang Dedi ini. Kita akan lanjutkan di episode ketiga. Ditunggu tayangannya. Terima kasih Kang Dedi, kita jumpa lagi di Siap, terima kasih. di kesempatan berikutnya. Insyaallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.